Shalom, senang sekali rasanya bisa berkumpul kembali belajar bersama dalam program Bible Study Online CK7 yang membuat kita semakin hari semakin mengenal Allah kita yang benar. Sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Seperti kita ketahui, setelah Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Yerusalem itu namanya dulu Yebus, saudara. Direbut oleh Daud, dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan kerajaannya. Lalu dia mengalahkan orang Filistin. Ingat ya, Filistin adalah musuh besar. Yang pada perakhir kitab 1 Samuel itu membunuh Saul dan Yonatan. Ya, mampu dikalahkan oleh Daud. Lalu tindakan yang spektakuler lagi adalah memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Secara politik, kenegaraan, Raja Daud adalah raja yang sukses luar biasa. Tapi secara rohani juga, dia mampu membawa tabut perjanjian Allah itu ada di kota Yerusalem. Di Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Daud, sekaligus tempat pusat keagamaan bagi orang Israel pada waktu itu. Nah, apa selanjutnya saudara yang akan dilakukan oleh Daud ketika dia sudah membawa tabut Allah ke Yerusalem? Di pasal yang ke-7 kita akan tahu jawabannya. Namun lebih daripada itu, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya firman ini sempurna kita ketahui dan kita taat melakukannya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu ya Yesus. Oralara mashandalara patakaya ralara inamata kaya ramashando. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami Amin. oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata
di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, dari waktu ke waktu, dari musim ke musim, tak pernah habis-habisnya. Kebaikan-Mu, rancangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah bagi kami, Dan sempurna bagiku, Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja
segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang. Sebab semua keputusan-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Kami terima dengan ucapan syukur semua rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus terangi hati kami supaya kami mengerti kehendak Allah lewat pembelajaran firman Allah di dalam Bible Study Online CK7 ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ini, kita akan mempelajari bagaimana rencana Daud untuk membuat sebuah tempat di mana tabut Allah ada di situ. Tetapi Allah memiliki rancangan di luar itu semuanya. Ya, nanti tabut Allah akan ada di sebuah bait suci. Tetapi bukan masa Daud yang membangunnya. Nah Allah lebih dari apa yang direncanakan oleh Daud, Allah sedang mempersiapkan sebuah berkat bukan hanya bagi pribadi Daud, tapi juga bagi keluarga dan orang Israel pada khususnya. Mari kita lihat berkat apa yang Tuhan siapkan untuk Daud dan keluarganya, termasuk kerajaannya. Pasal yang ke-7, Perjanjian Lama halaman 336, 2 Samuel pasal 7. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca saudara. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami.
Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam satu kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu di depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Saudara, tabut Allah itu lambang atau tempat kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya Israel pada waktu itu. Pertama-tama dibuat oleh Musa. Ketika ada kemah Musa, Allah menyuruh membuat sebuah tabut. Di dalamnya ada 3 benda yang bersejarah. Yang pertama adalah mana, ya, lambang kehadiran Tuhan. Lalu di situ juga ada 10 perintah Allah, ya, hukum-hukum Allah, dan tongkat Harun yang berbunga. Sepanjang perjalanan Israel, sejak zaman Musa, sejak ada kemah Musa atau tabut Allah itu, selalu dibawa orang Israel. Selalu, kemanapun orang Israel ada, tabut harus ada. Karena disitulah Allah hadir. Nah, pada peristiwa ini, Daud sudah membawa tabut Allah ke Yerusalem. Daud punya impian. Daud punya cita-cita. Sadar bahwa rumahnya mewah luar biasa. Dari pohon aras, kayu aras, saudara. Itu terkenal sekali. Dan yang paling terkenal itu alas Libanon. Ya. Aras kayu Libanon itu luar biasa. Nanti kalau kita pelajari berikutnya, Istana Salomo itu kebanyakan kayunya dari aras Libanon itu. Itu lambang kemewahan, lambang keindahan sebuah bangunan. Daud sadar, rumahnya, istananya demikian hebatnya. Tetapi Daud melihat bagaimana tabut Allah hanya ada di sebuah tenda. Tabut Allah hanya ada di sebuah tempat yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, Daud punya inisiatif ingin membuatkan sebuah rumah atau tempat permanen di mana tabut Allah bisa ditaruh di situ. Nah, Daud punya pemikiran begini, biarlah tempat yang permanen ini melebihi keindahannya dari istanaku. Karena selayaknya lah tabut Allah, kehadiran Allah Israel itu selalu ada di tempat yang layak.
Tidak di tempat tenda seperti ini. Rencana Daud ini disampaikan kepada Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan berkata, baik, ayat 3 itu. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ini sebuah cita-cita yang luhur sebenarnya. Sebuah cita-cita yang baik. Dan saya kira pantas dilakukan oleh Daud. Daud tidak mau disebut sebagai orang yang aji mumpung. Wah, mumpung berkuasa, istananya dibuat semegah-megahnya. Tetapi rumah Tuhan ditelantarkan begitu saja. Bukankah itu rancangan yang baik? Daud tidak mau hanya memperkaya dirinya saja dengan lambang istana yang terkenal di mana-mana. Lalu rumah Tuhan kok di tempat tenda seperti itu? Maka inisiatif Daud ingin mendirikan tempat permanen. Bukankah layak juga pemikiran seperti itu? Tetapi di tengah-tengah malam ketika Nathan masih tidur, Tuhan berbicara langsung kepada Nathan. Sampaikan kepada hambaku Daud. Kapan aku minta manusia bikin tempat supaya aku hadir di tabut Allah itu? Gak pernah. Sejak mereka berjalan dari Mesir, keluar dari Mesir, padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian. Tidak pernah aku minta orang bikin rumah atau tempat permanen. Kalau saya mungkin ya kasih pendapat tentang pengenan. Ya, ide Daud bagus. Ide Daud cemerlang. Ide Daud brilian. Tetapi bukan itu yang sedang aku rancangkan bagi Daud. Ini penting, saudara. Sebab bagi Daud, membangun sebuah tempat itu dianggap penting dibanding dengan keturunan-keturunannya. Sementara Allah melihat bahwa Tuhan ketika memilih Daud tidak akan pernah selesai atau berhenti di Daud saja. Allah sedang merancang sebuah dinasti kerajaan dalam diri Daud dan keluarganya. Itulah sebabnya Allah memandang penting bagi Daud bukan mendirikan tempat bagi tabut Allah pada zamanmu, karena nanti kalau kerajaanmu kokoh, maka aku akan menetapkan anak kandungmu sendiri yang akan membangun bait Allah itu. Anak kandungmu sendiri yang akan membangun tempat di mana tabut Allah didirikan. Itu ada di ayat 13, saudara. Ayat 12 ya. Perhatikan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya kalau engkau sudah mati, ya, kalau Daud sudah mati, maka aku Allah akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi rancangan Tuhan terhadap Daud nomor 1 adalah kokoh dulu kerajaannya. Allah sedang mempersiapkan sebuah berkat bagi keluarga Daud yang nanti akan disebut sebagai dinasti kerajaan Daud. Dikokohkan dulu. Lalu ayat 14, pernyataannya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Artinya, bagi Tuhan sebenarnya lebih penting kerajaan ini kokoh dulu. Karena nanti keinginan Daud untuk membangun rumah bagi tabut Allah itu ditolak oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena bagi Tuhan, Daud itu tangannya berlumuran darah. Karena kerjanya perang. Ya, merebut kota, mengalahkan raja-raja, mengalahkan orang Filistin, merebut kembali kota Yerusalem. Itu tangannya penuh dengan darah. Dan bait suci, bait Allah, tempat tabut akan diletakkan, tidak boleh berbau tangan darah. Oleh sebab itu, Allah mempersiapkan generasi berikutnya. Dinasti raja-raja yang akan lahir dalam diri Daud. Sebab Allah tidak akan selesai dengan Daud. Allah sedang mempersiapkan pengganti-pengganti Daud
Supaya apa? Supaya Israel betul-betul ada di dalam kendali Tuhan, walaupun lewat raja-raja yang akan memimpinnya. Namun demikian, Daud akan menjadi tolok ukur bagi raja-raja berikutnya. Saudara jangan kaget nanti. Kalau di pasal-pasal berikutnya, apalagi di kisah raja-raja, saudara. 1 raja-raja, 2 raja-raja, itu banyak sekali muncul kalimat begini. Kalau engkau hidup seperti hambaku Daud. Artinya raja-raja pengganti Daud, dinasti berikutnya nanti, hidupnya harus sama seperti Daud. Tolok ukurnya Daud. Sebab Daud ini hatinya berkenan kepada Allah. Ya, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Itu di Kisah Rasul nanti. Nah, ketika Allah mempersiapkan sebuah berkat bagi keluarga dan dinasti Daud, Allah sedang memberitahukan kepada Daud dan semua orang Israel, aku tidak main-main dengan orang-orang pilihanku. Aku yang akan menentukan siapa yang boleh naik tahta kerajaan, siapa yang boleh membangun bait suci, siapa yang aku pilih menjadi orang-orang pilihanku. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saudara lihat, di perikop berikutnya, Daud demi mendengar janji Tuhan tentang generasi atau dinasti dalam keluarganya, Daud mengucap syukur. Lihat ayat 18 saudara. Ini sikap yang luar biasa dari Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini sebuah pengakuan dan ketaatan Daud. Tadinya dia punya cita-cita membuat tempat bagi tabut perjanjian. Tapi Allah melarangnya. Allah lebih konsen kepada generasi Daud. Allah lebih menunjuk kepada rancangannya bagi dinasti raja-raja bagi Daud. Karena janji Allah kepada Daud inilah, maka nanti lahir raja-raja. Ya, dimulai dengan Salomo. Nah, Salomo mati karena dosa-dosa juga banyak, saudara. Kesalahan juga banyak, maka terpecah menjadi 2. Ya, 10 suku di utara, itu namanya kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria. 2 suku di selatan, disebut sebagai kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Tapi kita melihat seluruh raja-raja baik di utara maupun selatan, semuanya menunjuk kepada Daud. Kadang rancangan kita tidak seperti rancangan Tuhan. Ya, kita pengen melayani, kita pengen berbuat baik, ya, kita ingin ini, ingin itu. Tapi kadang Tuhan itu memutuskan hal yang di luar pemikiran kita. Karena bagi Tuhan, hal-hal yang jauh ke depan itu lebih penting daripada yang kelihatan sekarang ini. Hal-hal yang permanen itu bagi Tuhan, itu kalah dengan apa, saudara? Dengan rancangan Tuhan secara global. Saya bisa umpamakan seperti ini, saudara. Bagi Tuhan, rumah yang ingin didirikan oleh Daud di dalam pembangunannya bait suci atau bait Allah itu sebenarnya merupakan sebuah monumen. Ya, tempat kehadiran Allah memang. Toh nanti pada saat akhir-akhirnya, saudara, bait Allah kan dihancurkan. Allah lebih konsentrasi kepada manusia-manusia yang ada di bait Allah itu dibanding dengan bait Allah itu sendiri. Allah lebih konsen dengan manusia-manusia yang datang kepada Allah, menyembah Allah, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dibanding bangunannya. Saudara tahu, disebut sebagai gereja itu memiliki 2 arti. Nomor 1, bangunannya. Ya, bangunan gereja, tembok gereja, gedung gereja, itu gereja. Secara apa? Physically.
Tetapi yang Tuhan lebih konsentrasi adalah apa? Orang-orang percaya yang berkumpul, beriman satu kepada Kristus Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama manusia. Itu adalah gereja yang hakiki. Gereja yang hakiki. Dalam hal ini kita belajar, bangunan memang penting. Tetapi siapa yang ada di bangunan itu lebih penting. Artinya manusia, ya, keturunan Daud itu lebih penting daripada bangunannya. Lihat saudara, saya akan buktikan begini. Alkitab ya membuktikan begini. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia menubuatkan bahwa bait suci akan hancur. Bait suci akan runtuh. Bait suci akan rubuh. Oleh siapa? Oleh Titus, Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Karena bagi Tuhan, ya, dalam hal ini Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dia mencari penyembah-penyembah, ya, bukan mencari tempat penyembahannya. Tempat penyembahan itu penting, tapi tidak sepenting penyembah-penyembahnya. Nah, Daud pada waktu itu pengen membuat tempat penyembahannya. Nggak salah sih. Siapa sih yang nggak pengen punya tempat atau gereja, ya, gedung gereja? Kita semuanya pengen. Yes, itu bagus. Tapi bagi Tuhan, penyembah-penyembah yang benar itu lebih penting daripada bangunannya. Oleh sebab itu, dalam peristiwa ini, Allah melihat jauh ke depan bagi masa depan Daud dibanding bangunan yang ingin kau dirikan. Nanti akan ada orang yang membangunnya. Tenang aja Daud. Gitu kira-kira. Yang lebih penting dari kita adalah aku akan berbicara kepadamu. Aku berjanji keturunanmu akan aku kokohkan kerajaannya. Itu lebih penting. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu. Aku akan jadikan engkau sebagai tolok ukur. Kalau engkau tetap setia, dengar-dengaran kepadaku, hidup berkenan kepadaku, maka berkat ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Nanti raja-raja penggantimu itu akan meneladani engkau. Aku akan berkata kepada mereka, kalau engkau hidup seperti hambaku Daud, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu. Nah, itu yang lebih penting. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi ya saya mau katakan, bangunan itu penting. Tapi orang-orang yang ada di bangunan itu lebih penting. Ini maksudnya. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah pengertian begini saudara. Di dalam bahasa Inggris, rumah itu disebut dengan dua sebutan. Yang pertama, house. Yang kedua, home. Ya, house dan home. Apa bedanya saudara antara house dan home? House itu bangunannya, material bangunannya, temboknya, lantainya, marmernya, ya, gentengnya, kayunya, ya, hiasannya, kolam renangnya, itu house. Dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan mentereng, dengan megahnya. Nggak salah sih, selama biayanya, ya, uangnya dari hal yang benar. Tuhan tidak pernah melarang anak-anaknya bikin istana. Enggak ada yang melarang. Kalau itu dipergunakan untuk memperlihatkan nama Tuhan. Nah, itu baru house. Tetapi rumah bisa disebut sebagai home. Apa itu home? Home itu adalah spirit keluarga yang tinggal di dalam house. Spiritnya apa? Benar di hadapan Tuhan. Mengasihi samanya. Keluarga saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami mengasihi istri, istri hormat kepada suami. Anak-anak hormat kepada orang tua mengasihi anak-anaknya. Itu namanya spirit home. Nah, banyak orang saudara, sekedar membangun house-nya. Membangun house-nya dengan mentereng. Dengan kayu aras, gak berdosa kok.
Tapi jangan lupa ciptakan spirit home di dalamnya. Jangan sampai hanya sekedar mentereng hausnya, lupa spirit home-nya. Makanya yang terkenal kan ada bukan peribahasa ya, sebuah kalimat yang home sweet home. Kan gitu ya saudara. Saya belum pernah dengar tuh ada house sweet house. Kenapa? Karena bisa saja orang gak punya house, tapi spirit home ada di dalamnya. Bisa saja orang tinggal di kontrakan, house-nya itu kontrakan, tapi spirit home-nya ada di dalamnya. Ada kasih mesra, ada kerukunan, ada unity, itu namanya spirit home. Oleh sebab itu, jangan hanya membangun house-nya, tapi ciptakan home di dalamnya. Seperti yang Tuhan ingin katakan kepada Daud, membangun house-nya itu mudah. Tapi aku mengokohkan kerajaanmu. Home di dalamnya itulah yang lebih penting. Makanya Daud sangat bersyukur, siapakah aku ini Tuhan? Sedemikian engkau mendandani aku. Sampai bukan hanya aku saja, tapi sampai kepada keturunanku. Belajar dari tempat ini, dari kisah ini saudara, mari setialah kepada Tuhan. Perkara kebutuhan jasmani kita, Allah pasti akan mencukupkan. Tapi lebih daripada itu, mari persiapkan home kita ini, tubuh kita ini, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai kepada keturunan kita akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan itulah 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana niat baik Daud yang ingin membuat tempat permanen bagi tabut Allah. Itu sungguh cita-cita yang luar biasa. Namun demikian, ada hal yang lebih penting daripada itu di pemandangan mata Tuhan. Justru keluargamu lah, dinastimu lah yang aku sedang pikirkan, aku persiapkan menjadi keluarga yang aku berkati. Masalah bangunan, masalah tembok, masalah house-nya itu nomor sekian. Nanti keturunanmu sendiri yang akan membangunnya. Menunjuk kepada Salomo. Yang Tuhan utamakan di dalam dinasti Daud adalah, kalau hidupmu benar di hadapanku, aku akan mengokohkan dinasti atau keluargamu sebagai raja di Israel. Terima kasih Bapak. Belajar dari kisah ini, kami mengerti sekarang. Tempat atau bangunan itu penting, tapi tidak sepenting orang-orang yang tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu, biarlah kami lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya rohani dibanding yang sifatnya jasmani. Ampuni kami, kalau kami terlalu mengutamakan yang jasmani sampai melupakan yang rohani. Supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Kami akan memikirkan hal-hal yang lebih rohani lagi. Pikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi ini. Terima kasih pembelajaran yang luar biasa ini. Biarlah kami tetap ada dalam kehendak Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Berkati keluarga demi keluarga. Usaha bisnis pekerjaan anakmu diberkati Tuhan. Pelayanan kami juga diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.